Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hazar Firdaus di sini sebagai moderator mengenai materi yang akan kita presentasikan yaitu ekstradisi kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Lalu saya perkenalkan anggota kelompok kita yaitu pertama Najma Hanin Fadiasari dengan NIM A111230006. Lalu saya sendiri Yosafat Adamar Firdaus dengan NIM A111230019. Lalu ada Erlin Oktaria Wijidinanti dengan NIM A111230047. Lalu ada Angelo Pras Hikyananda Desaisar dengan NIM A111230053. Oke, yang pertama bisa dijelaskan dulu Kak Hanin mengenai pengertian ekstradisi. Silakan. Pengertian ekstradisi. Ekstradisi merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum antar negara yang memungkinkan suatu negara untuk meminta dan menerima penyerahan tersangka atau terpidana yang berada di wilayah negara lain. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat menghindari penangguhjawaban hukum dengan melarikan diri ke luar negeri, sehingga prinsip keadilan tetap dapat ditegakkan secara lintas batas yurisdiksi. Selanjutnya bisa dibacakan Kak Erlin Oktaria. Oke, saya akan melanjutkan mengenai konsep dasar ekstradisi, yaitu definisinya penyerahan seseorang dari satu negara ke negara lain. Tujuannya untuk mencegah pelaku kejahatan kabur ke luar negeri, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kerjasama pemberantasan kejahatan antar negara. Selanjutnya, Mas Kakak bisa dilanjutkan mengenai dasar hukum ekstradisi. Dasar hukum ekstradisi yang pertama ada perjanjian bilateral atau multilateral antar negara. Yang kedua, jika tidak ada perjanjian bisa melalui asas timbal balik atau resiprositas. Baik, terima kasih. Selanjutnya bisa dibacakan Kak Okta untuk asas-asas ekstradisi. Untuk asas-asas ekstradisi ada double criminality, di mana prinsip hukum ekstradisi yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka harus dianggap sebagai tindakan pidana di kedua negara, baik negara yang meminta ekstradisi maupun negara yang tidak meminta ekstradisi. Non-extradition of political offense. Prinsip dalam hukum ekstradisi yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh diekstradisi jika kejahatan yang dituduhkan bersifat politik. Dan yang ketiga adalah pengecualian berdasarkan konvensi. Pengecualian berdasarkan konvensi merujuk pada kondisi di mana ekstradisi tidak dapat dilakukan karena adanya ketentuan dalam konvensi internasional yang memberikan perlindungan atau batasan tertentu. Oke, terima kasih Kak Okta. Selanjutnya Mbak Hanin bisa langsung disambung untuk proses ekstradisi. Proses ekstradisi itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu permintaan. Permintaan Permintaan itu maksudnya negara peminta mengirimkan permintaan secara diplomatik. Ini bisa dilihat di gambarnya ya guys, teman-teman semua. Selanjutnya ada penangkapan. Negara yang diminta dapat menahan tersangka sambil menunggu proses hukum. Selanjutnya ada pemeriksaan, yaitu dilakukan untuk menilai apakah semua syarat ekstradisi itu terpenuhi atau enggak. Yang terakhir, keputusan. Jika disetujui, tersangka diserahkan ke negara peminta. Sekian guys. Terima kasih Mbak Hanin. Selanjutnya
Mas Kakak bisa disambung untuk pentingnya ekstradisi. Pentingnya ekstradisi, yang pertama ada pemberantasan kejahatan lintas batas. Ini efektif untuk kasus korupsi, narkoba, dan terorisme. Yang kedua, penegakan hukum yang efektif. Menjamin pelaku tidak lolos dari hukuman. Yang terakhir, ada kerjasama internasional. Menjadi simbol komitmen antar negara dalam menegakkan keadilan. Terima kasih Mas Kakak. Selanjutnya penutupan saya bacakan. Menutup ekstradisi bukan hanya prosedur hukum, tetapi juga wujud nyata solidaritas antar negara dalam memberantas kejahatan dan menjaga keadilan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.